Kasus kejahatan akhir-akhir ini makin sadis. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Benarkah ruang aman bagi perempuan dan anak makin sempit? Kita ulas masalah ini bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati dan Kadif Humas Polri periode 2015-2016 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat malam Mbak Devi, Pak Anton. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Saya ke Mbak Devi dulu. Apa yang kita baca dari kasus di Lebak, lalu di Padang Pariaman dan Palembang, ada fenomena apa sehingga kejahatan ini kita lihat berturut-turut terjadi dengan motif yang berbeda-beda dengan sadis pula? Catatan dunia paling tidak menunjukkan 30 tahun terakhir membuktikan bahwa ternyata memang rumah atau lingkungan sosial terdekat bagi anak dan perempuan justru tempat paling berbahaya. Bahkan data dunia menunjukkan setiap 11 menit ada anak dan perempuan yang dibunuh di dunia. Jadi ini bukan satu fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian intensitasnya, baik itu jumlah ataupun perilakunya semakin mengerikan? Ada beberapa penelitian yang mencoba mengungkap hal tersebut. Pertama, sebenarnya sejak 70 tahun lalu sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan perilaku agresif itu ditularkan salah satunya lewat apa yang dikonsumsi oleh jiwa seseorang lewat media. Kalau dulu ketika masih hanya ada televisi yang maksimal orang itu mengakses 2-3 jam gitu ya, dan itu juga bergantian, sedangkan hari ini dengan adanya digital orang bisa mengakses bahkan 26 jam sehari, artinya tidak berhenti. Ini membuat setiap orang yang kemudian menonton tayangan agresif, terutama kelompok rentan yaitu anak dan remaja, akan melihat kekerasan bukan lagi menjadi perilaku luar biasa. Karena bagi anak dan remaja yang secara biologis otaknya itu baru berfungsi secara sempurna pada usia 24 tahun, tapi itu juga syarat dan ketentuan berlaku. Artinya dia tidak mengenal kekerasan, gizinya bagus dan sebagainya, akan sangat sulit membedakan apa yang dia lihat di layar handphonenya itu dengan realita yang ada. Sehingga bagi anak-anak ketika dia menghadapi persoalan, maka rujukannya adalah kekerasan karena itulah yang dikonsumsi setiap hari ya. Betul. Nah, dari sisi Pak Anton, dari penegak hukum, tentu kita tidak ingin penindakan ini terjadinya setelah ada kasus seperti ini. Tapi bagaimana ruang aman ini diberikan? Salah satunya dari polisi misalnya, agar anak perempuan terutama dari beberapa kasus yang kita ambil tadi yang banyak terjadi ini bisa lebih terlindungi. Baik, terima kasih. Makanya di Indonesia sekarang ini ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Justru kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat sebab-sebab secara umum itu antara lain di sini satu, masalah lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Apalagi sekarang tadi disampaikan bahwa IT ini bisa diakses ya sangat mudah sekali. Dan sekarang pun juga banyak berkembang lingkungan-lingkungan yang bernuansa kekerasan. Seperti adanya geng-geng motor dan lain-lain. Selain dari media sosial. Di samping itu kurangnya pendidikan. Karena pendidikan sekarang ini terutama pendidikan keluarga dan pendidikan hukum ini dirasa sangat kurang. Karena hanya orang-orang yang jurusan hukum saja yang paham dengan hukum. Dan ketiga pun juga adalah hukuman yang kurang tegas dan hukuman itu sendiri ya tidak berat gitu kan. Sehingga bagi para pelaku ini sendiri ya menganggap bahwa ketika berbuat kejahatan paling dihukum sekian. Namun di samping itu ada juga memang para penyebab kejahatan itu yang memang ada teori klasik, neoklasik dan lain-lain yang memang sudah punya sifat jahat itu sendiri. Bahkan ada yang mentalnya juga terganggu seperti psikopat
dan lain-lain. Makanya di sini ruang aman untuk perempuan dan anak diusahakan bahwa kita pun juga, bahkan salah satu teori di Jerman dikatakan katanya bahwa terjadinya pemerkosaan itu ada bantuan dari korban. Misalkan ada bantuan itu apa? Karena korban misalkan berpakaian seksi dan lain-lain. Tapi dalam kasus-kasus yang terakhir ini kan tidak demikian, Pak Anton ya. Kalau kita lihat, Betul, cuman ini kan teori. Teori ini bisa dipakai atau bisa tidak. Nah, Oke. bagaimana ruang agar perempuan dan anak ini bisa aman? Memang seperti di Jepang. Di Jepang itu kan ada misalkan bantuan untuk satu. Nah, ini sudah menjadikan satu sosialisasi yang umum. Di sini kalau masyarakat kena kejahatan masih bingung harus menghubungi ya emergency call-nya itu kita belum punya ke sana ya sistemnya ya. emergency call-nya itu Ya. harus jelas, dan juga diharapkan kepada perempuan, anak. Sebetulnya budaya Indonesia sudah mendukung Ya. agar kalau keluar itu jangan sendiri, dan anak-anak pun juga agar selalu dijaga. Ya. Dan apabila ada sesuatu, datangi petugas keamanan baik Polri maupun TNI. Ya, namun ya namanya juga kejahatan itu kan tidak bisa dibasmi, Betul. hanya bisa ditekan. Nah, ini mungkin ruang aman bagi perempuan dan anak. Ya, sekarang mari juga masyarakat pun juga sama-sama untuk mengawasi. Seperti dulu Ya. masalah KDRT, suami misalkan menganiaya istri. Kalau dulu, wah ini urusan keluarga. Sekarang sudah bukan lagi. Ya. Siapapun juga yang menganiaya perempuan, istri, itu adalah sudah urusan negara, sudah urusan hukum. Nah, jadi ada kepedulian sosial juga ya Pak Anton. Nah, saya Ya, bicara soal ini ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, kalau bicara soal memberikan ruang aman tadi, apa dan bagaimana saya misalnya sebagai perempuan dan ibu melihat kasus-kasus ini, tentu ada rasa takut dalam hati, dan bagaimana pula yang harus dilakukan jikalau misalnya tadi ada lingkungan yang dianggap tidak aman, dan aman ini kan jadinya sumir. Misalnya pelaku kejahatan dalam kasus-kasus yang saya sebutkan tadi itu justru orang terdekat, ada sahabat ibunya misalnya, atau ada yang bahkan 500 meter dari rumahnya. Nah, bagaimana untuk mewaspadai ini, apa yang bisa dilakukan agar kita lebih berhati-hati lagi, terutama untuk perempuan dan anak, Mbak? Mbak, angka statistik dunia menunjukkan bahkan memang di dalam rumah sendiri sudah tidak aman. Ini yang perlu diperhatikan. Bahkan di dalam rumah sendiri. Bahkan itu angka dunia ya, bukan hanya Indonesia. Ya. Jadi kalau yang 500 meter atau orang lewat itu sebenarnya relatif lebih jarang. Justru biasanya ada di dalam rumah. Nah, oleh karenanya sebenarnya kita bisa kembali kepada kearifan sosial kita. Bagaimana pimpinan tertinggi seperti RT RW yang betul-betul mengenal warganya itu mengaktifkan lagi komunikasi warga. Kita tahu masyarakat kita tidak terbiasa untuk melakukan komunikasi langsung atau lugas dengan menegur. Maka fungsi dari RT RW atau nanti di setiap daerah tentu namanya beda-beda, ada kepala jorong, ada kepala desa dan sebagainya. Itu kemudian memfasilitasi ketika kita merasakan ada kecurigaan di tetangga kita. Tapi sekali lagi kecurigaan tersebut bukan atas dasar ingin melakukan labeling, stereotip atau gosip, tapi kita ingin memastikan lingkungan sosial kita menjadi aman. Kalau kita melihat ada potensi-potensi berbahaya, misalnya sederhana, udah sering mendengar seperti barang pecah atau teriakan-teriakan. Nah, ini kan bisa dilakukan mediasi awal, diendus lebih awal oleh ketua RT atau RW. Ketika ketua RT atau RW juga merasa secara mental tidak mampu, tidak punya keterampilannya, maka bisa meminta pertolongan aparat kepolisian. Sejak di Jakarta, yang kalau nggak salah sekarang sudah diaplikasikan secara nasional, ada model namanya polisi RW. Artinya polisi RW ini fungsinya adalah memang pencegahan, bukan penangkapan. Artinya kalau misalnya RT RW juga tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang atau keluarga atau rumah yang dianggap berpotensi di dalamnya terjadi aksi kekerasan, maka aparat yang sudah dibekali dengan kemampuan yang lebih tentu bisa masuk ke dalamnya.
dengan tentu saja pendekatannya persuasif gitu ya. Ya. Nah, model-model mengakrabkan kembali warga lewat siskamling, lewat arisan, di mana di sana kemudian teman-teman apa namanya Binmas misalnya bisa kembali mengingatkan dan memberikan petunjuk kalau membutuhkan pertolongan seperti apa. Ini menjadi penting karena angka bahwa sekitar hampir 60% kekerasan dilakukan di rumah itu sebenarnya angka yang belum apa namanya sesuai dengan realitasnya, karena ini adalah apa namanya perilaku senyap yang hampir tidak mudah bagi perempuan dan anak untuk melaporkan apa namanya kejadian yang menimpa mereka, karena satu, biasanya perempuan dan anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku kejahatannya. Sehingga bagi mereka ketika mereka mengadukan ini dan pelaku kekerasan tersebut ditangkap misalnya, Ya. maka mereka akan kehilangan gantungan hidup. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks. Ya, nah Pak Anton bagaimana tadi misalnya takut melapor karena bergantung hidupnya justru ke pelaku misalnya, atau ada takut stereotip dari lingkungan. Bagaimana penegak hukum selama ini memfasilitasi menjembatani ini untuk melindungi perspektif korban? Saya kira masalah perlindungan perempuan dan anak ini kan sudah masuk ke dalam ranah serious crime. Jadi kejahatan yang serius. Jadi bagi polisi tidak ada ampun sekarang ini justru untuk melindungi perempuan dan anak tersebut. Dan untuk ruang aman ini sendiri sebetulnya di kepolisian itu ada yang dinamakan program community policing. Community policing itu yaitu agar masyarakat itu lebih peduli terhadap lingkungannya. Kalau dulu zaman Pak Kapolrinya Pak Anton Sujarwo itu namanya Binmastra, di mana setiap 10 orang tetangga itu harus saling mengawasi satu sama lain, harus apa nama-namanya, bahkan kalau kemanapun juga harus saling peduli. Itu Binmastra. Bahkan kalau sekarang ini agar setiap kejahatan ini bisa termonitor, kan sekarang ini ada CCTV, bahkan kita ada sistem yang namanya itu panic button. Panic button itu apa? Yaitu suatu tombol Darurat begitu ya? ditekan itu bisa terhubung dengan pos keamanan, baik pos keamanan setempat Satpam maupun pos kepolisian terdekat, Pospol maupun pos kepolisian di Polsek. Itu dengan sistem panic button. Jadi itulah sarana-sarana keamanan yang disediakan oleh Polri. Namun ini pun juga kan kadang-kadang bisa berjalan, kadang-kadang Tidak juga ya? berjalan. Ada juga di beberapa perumahan karena memang ini perlu sedikit biaya, ini berjalan. Ya. Sehingga apabila sedikit saja ada kejahatan apa saja yang mencurigakan, tombolnya ditekan, minimal satpam terdekat akan datang segera ke sana. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi ini sangat modern sehingga ada posko pos IT di satpam atau nanti akan ketahuan di mana lokasi tempat panic button ini berada. Ya sebetulnya itulah salah satu sarana-sarana yang yang disediakan oleh Polri. Jadi ada sistem, ada kepedulian itu yang harus dibangun ya, Pak Anton ya. Nah, kepedulian itu yang harus dibangun. Karena apapun juga kejahatan ini kan tidak bisa diprediksi. Makanya ada teori NKK, niat dan kesempatan. Ada niat, tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi. Gitu kan. Ini siapa yang bisa membaca niat? Kan tidak ada. Betul. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi bahwa bahkan dari rumah sendiri itu banyak kasus tidak aman berasal dari rumah. Padahal itu adalah lingkungan kita tinggal sehari-hari, Mbak Devi. Tapi bicara soal kalau dari segi sosial, meskipun ini juga terkait dengan hukum, pelaku ini bahkan di kasus yang kami tampilkan itu residivis. Seakan tidak ada efek jera. Nah, dari sisi sosial, apa yang bisa kita lakukan begitu? Karena kalau secara undang-undang kan harus ada niat dari pembuat undang-undang untuk mengubah aturan. Tapi dari masyarakat bagaimana untuk mewaspadai ini? Mbak, memang di zaman sekarang ini bukan persoalan kemudian misalnya para residivis ini tidak jerah misalnya. Kita perlu sadar data-data dari peneliti dunia ini menunjukkan bahwa masyarakat di era digital ini sedikitnya sejak 15 tahun terakhir itu menjadi masyarakat yang jauh lebih mudah marah.
Jauh lebih mudah tersinggung atau bahasa lapangannya itu baperan. Baper ini itu membuat mereka lebih mudah kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif yang sebagian kemudian berujung pada kematian. Ada banyak kejadian agresif yang kemudian tidak naik ke media karena memang tidak ekstrim, artinya orangnya punten, tidak ada jatuh korban jiwa. Tapi sebenarnya perilaku masyarakat sekarang sangat Agresif. eksplosif sekali. Kenapa? Karena riset-riset lain menunjukkan dari Amerika, Inggris, Belanda, Jerman menunjukkan bagaimana tayangan-tayangan digital ini membuat masyarakat atau kita semua yang menjadi penikmat konten media sosial itu mudah marah karena satu hal, antara apa yang ditampilkan dengan kenyataan hidup kita sehari-hari itu berbeda jauh. Kesenjangan inilah yang membuat kemudian secara mental manusia-manusia digital itu jauh lebih lemah. Artinya lemahnya ada dua, kalau mereka sangat lemah dan pasif maka banyak yang kemudian memilih bunuh diri misalnya. Tapi kayak yang agresif, dia akan melakukan tindakan agresif ketika dia melihat bagaimana ada orang yang terus-menerus hidup dalam kenikmatan, tapi realitasnya dia bekerja juga tidak, dia kelaparan. Nah, itu ketika dia harus mendekatkan antara harapan dia dengan kenyataan, maka perilaku-perilaku agresif menjadi salah satu jalan keluar yang mereka tempuh. Terakhir Pak Anton, apa yang bisa dilakukan kalau dari sisi penegak hukum agar masyarakat ini bisa diayomi dengan baik? Kalau efek jera kan ini agak kompleks karena tadi saya katakan bahwa harus diubah undang-undangnya, misalnya pelakunya anak itu akan lebih kompleks lagi karena tidak bisa dihukum secara keras begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan dari sisi penegak hukum untuk mengayomi masyarakat dalam kondisi seperti ini? Saya kira lebih memaksimalkan tindakan-tindakan preemptif dan tindakan-tindakan edukatif kepada masyarakat, yaitu bagaimana istilahnya itu bahaya-bahaya kejahatan. Namun demikian juga ini polisi pun juga tidak bisa berjalan tanpa adanya respon dari masyarakat itu sendiri. Karena yang paling bagus itu adalah adanya pendidikan. Sementara pendidikan yang paling bagus adalah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan agama. Karena ketika berbicara pelanggaran hukum atau mental disorder dan yang lain-lain, ini kan menyangkut masalah niat, menyangkut masalah kejiwaan. Apabila seseorang punya pendidikan yang lumayan, yang bagus, kemudian punya jiwa keagamaan juga yang bagus, gitu, insya Allah itu akan terhindar dari masalah kejahatan. Jadi di sini harus saling, ya istilahnya, saling merupakan satu sistem antara masyarakat, keluarga, dan juga kepolisian. Inilah yang harus kita tingkatkan. Tindakan preemptif yang maksimal. Tindakan preemptif yang maksimal, sama-sama bahu-membahu kita bangun kepedulian sosial. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Terima kasih Pak Anton, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, Kadif Mas Polri periode 2015-2016. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.